Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi matematika IPA-nya. Kali ini saya akan membahas tentang sistem koordinat kartesius dan lingkaran. Nah, adapun sistem koordinat kartesius itu biasanya dikenal juga dengan sistem persegi panjang atau rektangular. Jadi kadang dikenal dengan sistem koordinat kartesius, kadang dikenal dengan sistem koordinat rektangular. Nah, mungkin yang pertama, bentuk koordinat kartesius ini seperti yang ada pada gambar di HP saya. Nah, dari gambar ini ada beberapa yang mungkin mahasiswa harus tahu. Yang pertama, nanti ada istilah kuadran. Jadi ada istilah pertama itu akan dikenal dengan istilah ini, kuadran. Apa itu kuadran, Pak? Kuadran itu wilayah yang ada di dalam sistem koordinat kartesius. Ya, biasanya yang ini kalau daerah yang X-nya positif. Nah, nanti ada dua dulu sebelumnya itu nanti saya kenalkan dulu beberapa komponen sebelum nanti bahas kuadran. Yang pertama nanti dikenal dengan titik yang ada di sini. Titik 0,0. Nah, ini dikenal dengan nama titik origin O. Nah, titik O atau titik pusat kadang-kadang. Nah, kemudian setelah yang titik O nanti dikenal juga yang ini. Ini biasanya kita mengenal dengan istilah sumbu X. Nah, sumbu X ini kalau atau sumbu koordinat X. Ini kalau di di dalam penyebutannya ini dinamakan dengan absis. Kemudian yang sebelah sini ini biasanya kita mengenal dengan istilah sumbu Y. Nah, nama lainnya itu adalah ordinat. Jadi ini dikenal dengan absis, kemudian dikenal lagi dengan ordinat. Nah, kembali lagi ke kuadran. Nanti di daerah yang sumbu X-nya positif, kemudian sumbu Y-nya positif, ini dinamakan kuadran 1. Nah, kuadran 2 yang mana? Kuadran 2 itu adalah sumbu X-nya negatif, kemudian sumbu Y-nya positif. Nah, yang ini dikenal dengan kuadran 2. Nah, ini saya beri nama KW1 aja ya. KW itu kuadran. Nah, ini kuadran 2. Ini KW2. Nah, terus yang berikutnya bagaimana yang X-nya negatif, Y-nya negatif, ini nanti dikenal dengan kuadran 3. Kapan ini Pak mulai menggunakan kuadran? Nanti kalau sudah materi fungsi sinus kosinus trigonometri, nanti akan kita bahas tentang kuadran. Hari ini hanya pengenalan saja. Terus kemudian yang terakhir, yang X-nya positif, Y-nya negatif, dikenal dengan kuadran 4. Jadi ada 4 kuadran. Nanti yang sumbu X itu namanya absis, sumbu Y dikenal dengan ordinat. Nah, titik yang ada di dalam koordinat kartesius, misal saya punya titik letaknya di sebelah sini. Titik ini dia punya saya beri nama titik P. Nah, titik P ini terdiri dari dua pasang. Yang pertama ada pasangan X, kemudian ada pasangan Y. Yang X itu apa, Pak? Yang X itu adalah titik yang ada di absis. Titik yang ada di absis seperti yang ini. Nah, 6. Terus kemudian yang Y ini adalah titik yang ada di ordinat. Nah, kebetulan di sini nilainya 4. Kalau begitu koordinat titik P-nya itu berapa? Titik P itu koordinatnya adalah 6,4. Jadi membacanya itu X, Y itu koordinatnya dari sumbu X kemudian sumbu Y. Saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan terlalu detail. Nanti mahasiswa sudah kenal sendiri. Nah, bagaimana kita mencari jarak dua titik yang ada di dalam suatu koordinat kartesius. Ya, misal ini ada diketahui ada dua titiknya, ini nanti ada diketahui dua titik sama disuruh mencari jaraknya. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang ada di sini. Ini adalah rumus untuk menentukan koordinat dari suatu titik. Nah, ini rumusnya kayak gini. Ini rumus untuk mencari koordinat dari suatu titik. Jadi D itu dari kata distance atau jarak ya. dPq artinya jarak P ke Q itu disimbolkan dengan X kuadrat min X1 Y kuadrat dengan Y1.
Nah, ini ada catatannya, saya beri catatan di sampingnya ya. Dengan syarat P-nya itu bisa X1, X2, kemudian Q-nya itu dinyatakan dengan bukan X1, X2, ralat, salah ini. X1, Y1. Nah, Q-nya ini adalah X2, Y2. Nah, jadi caranya seperti itu. Jadi P, Q itu adalah X1, X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Soal menentukan posisinya Pak, dibolak-balik boleh? Boleh, karena nanti dengan pengurangan dikuadratkan hasilnya sama. Contohnya itu seperti contoh 1. Carilah jarak antara titik P min 2,3 dan Q 4,1. Jadi diketahui ada dua titik P min 2,3 dan Q 4, min 1. Bagaimana cara mencari jaraknya? Nah, cara mencari jaraknya itu sebagai berikut. Jadi kita cari dengan kita masukkan dulu rumusnya. D dalam kurung P, Q. Nah, kita misalkan ya. Kita misalkan yang X2 itu adalah punyanya Q. Jadi kita misalkan ini sebagai X2, ini sebagai Y2, yang ini sebagai X1, tiganya itu sebagai Y1. Jadi kalau saya tulis P, Q sama dengan, nah kita masukkan rumusnya, akar dari, ditulis ulang, X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Nah, ini kita nanti hasilnya kita akarkan. Kalau sudah seperti ini, ya tinggal kita substitusikan. Jadi kita substitusikan akar dari X2-nya itu adalah min 2 ya. Kita X2-nya itu 4, salah. Nah, X2-nya itu punya Q. Jadi ini kalau tulis 4 dikurangi dengan min 2 dikuadratkan ditambah dengan min 1 dikurangi dengan 3, nanti hasilnya dikuadratkan. Nah, ini kita kita selesaikan dulu. Kita selesaikan, hasilnya adalah ini, nanti diakar semuanya. Nah, kita selesaikan akar dari 4 ditambah dengan 2. 4 tambah 2 hasilnya kan 6 ya. 6 kuadrat ditambah min 1 tambah min, ya ada kuadratnya lah ya, min 1 tambah dikurangi 3 hasilnya adalah min 4 ini kuadrat. Nah, kalau begitu berapa ini hasilnya? 6 kuadrat itu kan 36 ditambah dengan 4 kuadrat hasilnya 16. Nah, kalau begitu berapa ini hasilnya? Sama dengan akar dari berapa ini? 52. Jadi ketemunya akar 52. Tapi kalau mau menyederhanakan ya harus pakai kalkulator. Jadi kalau mau menyederhanakan, kenapa? Karena akar 52 itu bukan bilangan yang cantik atau yang mungkin yang bisa diakarkan dengan mudah. Jadi kalau mau akar dari 52 tutup kurung hasilnya 7,21. Kalau mau ya, berarti hasilnya sama dengan 7,21. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, jadi secara umum cara mencarinya D, PQ itu sama dengan X kuadrat min Y X, rumusnya ini X kuadrat min X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan, nanti ketika dijumlahkan hasilnya diakarkan. Betul Pak enggak sih Pak? Ya kita coba aja ya. Kita coba pakai bantuan GeoGebra. Nah, pakai GeoGebra, pakai yang ini aja. GeoGebra-nya itu kita pakai yang GeoGebra klasik. Kan GeoGebra saya ada 2. Nah, ini nah ini tuh. Nah, kita pakai GeoGebra yang klasik. Apakah betul? Jawabannya kita akan menghitungnya. Tunggu dulu. Ini loading dulu. Saya kecilkan dikit. Titik pertamanya itu adalah, kita buat titik dulu ya. Titik pertamanya itu
Di situ titik pertamanya tadi min 2,3. Jadi ini min 2, ini 3. Berarti di sini kan A itu min salah terat, salah. Kita hapus. Ini kita hapus lagi. Ini kita hapus, bukan ini. Titik pertama adalah min 2,3. Hapus. Ntar ini saya carikan dulu. Min 2,3. Berarti agak ke atas ini ya. Min 2,3. Berarti letaknya di sini. Ini titik P. Kita buat titik baru min 2,3. Nah, ini kita edit dulu. Ini sebagai titik P besar. Nah, salah min 2, salah 3. Nah, ini A-nya itu kita ganti. Oh, sayang tidak bisa ganti nih. Biasanya cuma ganti apa namanya? Nilai titiknya, abjadnya susah yang carinya. Anggap saja A itu sebagai P. Kemudian titik kedua itu Q, 4, min 1. Berarti letaknya di sini ya, titik P-nya. Titik Q-nya itu 4, min 1. Berarti ke bawah sini. Nah, yang ditanya itu adalah berapa jaraknya. Nah, kita cari jarak 2 titik. Coba cari jarak. Oh, ini ada. Jarak 2 titik A dengan B. Jaraknya itu adalah 7,21. Yang ini. Nah, berarti hasilnya sama ya. Jadi 7,21, cara mencarinya seperti yang rumus yang saya berikan. Nah, baik, kembali lagi ke materinya. Dari rumus jarak ini, maka kita menghasilkan rumus yang namanya rumus lingkaran. Kenapa rumus lingkaran? Karena lingkaran itu definisinya adalah semua titik yang berjarak sama dari suatu titik pusat. Jadi kalau misalkan saya punya lingkaran, jari-jari pusatnya itu min 1,2, kemudian jari-jarinya 3. Nah, jadi saya punya titik min 1,2, jari-jarinya 3. Kalau dibentuk ini sebagai berikut. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus semuanya dulu biar enak. Nah, ini saya hapus. Nah, kembali lagi ke sini. Misal saya punya lingkaran dengan titik yang pusatnya. Jadi titik pusatnya itu adalah titik pusatnya itu min 1,2. Min 1,2. Jadi di sini ada titik pusat min 1,2. Nah, ini. Jadi ada suatu titik pusat lingkaran min 1,2. Jari-jarinya adalah 3. Jadi kita pakai jari-jarinya itu adalah 3. Bentar. Ini jari-jarinya kita masukkan 3. Nah, oke. Berarti lingkarannya bagaimana bentuknya? Kurang lebih lingkarannya seperti ini. Nah, kalau kita hitung sama-sama kurang lebih seperti ini. Bagaimana untuk lingkaran yang titik pusatnya 1,2 dan jari-jarinya itu adalah 3, itu kalau diibaratkan seperti ini. Nah, jadi ada misal kita punya suatu titik-titik ya, titik-titik yang jaraknya sama. Jadi kita misalkan titik tersebut adalah X, Y. Jadi X, Y itu sembarang titik. Nah, kita akan mencari sembarang titik yang jaraknya sama dengan titik pusat min 1,2. Kita masukkan X. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus jarak tadi, nilainya akan sama dengan ini. Akar dari X, kan rumusnya masih ingat toh? Rumusnya X 2 min X1 dikurangi ya, dikuadratkan ditambah Y2 min Y1. Jadi posisinya X ini sebagai X2. Berarti X min 1 dikuadratkan ditambah dengan Y. Y-nya itu adalah Y min 2 dikuadratkan. Nah, titik-titik ini berjarak sama dengan titik pusat. Pusatnya itu berarti min 1,2, jari-jarinya adalah 3. Nah, dari sini kita memperoleh suatu persamaan, yaitu suatu persamaan kedua ruas kita kuadratkan. Kedua ruas kita kuadratkan, bentuknya jadi ini. X min dalam kurung min 1 kuadrat ditambah dengan Y min 2 kuadrat sama dengan
9. Jadi kita akan mengenal bentuknya itu kurang lebih menjadi bentuk seperti ini. Dari bentuk ini yang digunakan untuk menentukan rumus dari lingkaran. Nah, yang pertama itu adalah pusatnya. Pusatnya itu min 1,2. Jadi pusatnya itu adalah ketika X min, nah bilangan yang minnya itu sebagai pusat. Berarti titik pusatnya itu adalah min 1,2. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya itu akar dari ini, akar dari 9. Sehingga dari contoh yang sederhana ini, maka kita memperoleh, yaitu yang kita peroleh ini lingkaran dengan pusat HK, jari-jarinya R, maka akan diperoleh persamaan lingkarannya itu sebagai berikut. Ini adalah persamaan lingkaran dengan pusatnya H, K, jari-jarinya adalah R. Nah, jadi bentuk umumnya seperti itu. Nah, untuk buktinya bisa dilihat di GeoGebra ini. Kita bisa melihatnya toh. Pusatnya 1, di sini pusatnya ini adalah ini. Ini 1,2, pusatnya letaknya di sini. A, kemudian jari-jarinya tadi adalah 3. Coba dilihat di sini yang ini. Nah, ini kan kita memperoleh yang ini. Nah, memperoleh itu artinya apa? Dari situ kita memperoleh bahwa persamaannya adalah X plus 1 atau mungkin X min 1, Y min 2 kuadrat sama dengan 9. Jadi itu bentuk umum dari persamaan suatu lingkaran. Contohnya seperti ini, contoh. Nanti akan muncul seperti ini. Tentukan persamaan lingkaran yang jari-jarinya 5, pusatnya adalah 1, min 5. Contohnya nanti di soal seperti itu. Belum berhenti di situ. Pertanyaan keduanya itu ditambah lagi. Tentukan nilai Y-nya kalau diketahui X-nya adalah 2. Jadi ibarat orang, pertanyaan itu ada 2 step. Step pertama kita disuruh mencari persamaan lingkarannya. Step kedua itu kalau diketahui X-nya 2, kita disuruh menentukan Y-nya berapa kalau begitu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Nah, maka kita selesaikan satu per satu. Jadi kita selesaikan dulu, kita cari persamaan dari lingkarannya. Caranya ya kita substitusikan dulu. Saya tulis ulang ya. Saya tulis ulang. X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Pusatnya kan 1, min 5. 1,5 berarti 1 itu sebagai H, min 5 itu sebagai K. Ya tinggal kita substitusikan. Kalau begitu dari persamaan itu kita peroleh X min 1 kuadrat ditambah dengan ini. Ditambah dengan Y min K. K-nya itu adalah min 5. Y min 5 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. R-nya 5, berarti 5 kuadrat. Nah, kalau begitu persamaan lingkarannya bagaimana? Jadi persamaan lingkarannya diperoleh bentuk seperti ini. X min 1 kuadrat ditambah Y plus 5 kuadrat. 5 kuadrat itu sama dengan 25. Oh, berarti kita memperoleh ini. Ini merupakan persamaan lingkaran dengan pusat min 1 negatif 5 dan jari-jarinya 5. Nah, kalau sudah pusat itu sudah selesai, berarti ini sudah ketemu jawabannya yang ini. Jadi kita ini sudah beres. Berarti tinggal pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya itu berbunyi seperti ini. Kalau X-nya itu 2, Y-nya berapa? Yang diminta itu adalah nilai dari Y. Jadi tinggal kita substitusikan. Nanti kita cari X-nya kan 2. Jadi biar enak saya tulis ulang lagi. X min 1 kuadrat ditambah dengan Y plus 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, itu kita ganti. X-nya itu diganti dengan 2. Jadi X-nya itu kita ganti dengan 2. Sehingga diperoleh nilainya sebagai berikut. X, terus X lagi. Sudah diganti dengan 2,
Berarti ya 2 min 1 kuadrat ditambah dengan Y plus 5 kuadrat sama dengan 25. 2 dikurangi 1 hasilnya berapa? 1 ya. 1 dikuadratkan hasilnya ya 1 juga. 1 kuadrat kan hasilnya 1. Berarti ini tinggal 1 ditambah dengan Y plus 5 dikuadratkan sama dengan 25. Ini kalau kita sederhanakan hasilnya jadi ini. Y plus 5 kuadrat sama dengan 24. Ini saya tulis di sampingnya aja ya. Nah, kalau begitu berapa? Y plus 5 kuadrat sama dengan 4. Berarti Y sama dengan Y plus 5, maaf. Y plus 5 sama dengan akar dari 24. 24 itu ya bukan akar 24, ya plus minus lah. Y plus 5 itu sama dengan plus minus akar 24. Bisa 24 positif, bisa 24 negatif. Kalau begitu Y-nya gimana? Ya ini Y-nya sama dengan min 5 kan plus. Pindah ruas, kedua ruas dikurangi dengan 5. Min 5 plus minus akar 24. Akar 24 itu kalau kita sederhanakan kurang lebih sekitar plus minus 2 akar 6. Nah itu sudah cukup. Nah kalau begitu gimana jawabannya? Oh berarti kalau begitu jawabannya kalau X nya 2, Y nya bisa min 5 plus 2 akar 6 atau min 5 min 2 akar 6. Jadi ada dua jawaban nilai Y. Paham dari sini? Kenapa kok Pak kok bisa 2? Karena kan X sama dengan 2. Nah, itu kan bisa memotong atas dan bawah. Mungkin lebih enaknya itu kita perhatikan gambar berikut. Nanti sampai susah bayangkannya ini. Karena susah bayangkannya ya saya jelaskan lewat gambar. Tadi diketahui titiknya itu adalah 1, negatif 5. 1, negatif 5. Berarti 1 bawahnya negatif 5. Kita buat titik dulu. 1, negatif 5. Berarti nanti letaknya di sini. Ini ya, 1, negatif 5. Terus jari-jarinya tadi diketahui dari soal itu jari-jarinya adalah berapa tadi? Jari-jarinya kan 5. Nah, kita akan membuat lingkaran yang melewati titik A dengan jari-jari nilainya 5. Kita oke. Nah, ini saya ganti biar kelihatan. Saya naikkan ke atas dulu. Nah, berarti lingkarannya kan ini. Y min 1 kuadrat ditambah Y plus 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, kemudian carilah lingkaran kalau diketahui X-nya 2, berarti X-nya 2 di sini. Nah, kalau X-nya 2, terus kemudian berapakah nilainya? Jadi kalau X-nya 2 itu seperti ini. Nah, kita buat, kita anggap aja di sini ya. Di sini. Aduh, ralat, gerak tadi. Berarti X-nya 2 itu letaknya di titik ini. Kita buat X-nya baru. Aduh, salah ya. Salah, ralat. Kehapus semuanya. Nah, dari persamaan ini kita akan mendapatkan sebentar. Hapus yang ini. Nah, nanti titiknya itu terletak di sini. Kita taruh di sebelah sini. Aduh, nggak mau turun ini B-nya. Karena B-nya nggak mau turun, kita hapus saja. Nah, kita hapus, kita buat aja persamaan garis yang melewati 2 titik aja. Jadi kita anggap 2 di sini terus sama 2 di sini. Kan lurus. Akibatnya ketika lurus ada perpotongan. Jadi perpotongannya itu ada 2. Pertama di sini, terus yang kedua itu adalah di sebelah sini. E-nya itu bukan ini. Nah, ini kita hapus dulu. Kita undo dulu. Mohon maaf ya. Ini agak repot. Nah, ini kita hapus. Kita buat lagi titik. Sebelum titik ini saya betulkan dulu tampilannya biar mudah dibaca. Kita buat titik lagi. Titiknya itu kita letakkan di sini. Ini. Kita buat titiknya di sini. Titik baru. Titiknya ada di sini perpotongan. Nah, ini.
maka kita peroleh titik potongnya itu juga 2. Jadi titik potongnya yang pertama itu ada di D, titik potong yang kedua di E. Nanti D itu kurang lebih nilainya ya ini 2, negatif 0,1 berapa. Yang E itu ya min 9,99. Nah, itu nilai dari 2 ini bisa diperoleh di sini. Makanya ketika ada lingkaran min 1,5, X-nya 2, dari gambar itu kan kita memperoleh hasilnya ada 2, ya kan ada yang atas, ada yang bawah. Jadi X2-nya itu mempunyai 2 nilai. Jadi bisa dipahami dari sini, kalau X-nya 2, Y-nya ada berapa? Y-nya ada 2. Yang pertama, Y pertama min 5 plus akar 24. Y keduanya itu min 5 min akar 26. Kalau bingung, saya tuliskan aja lah nanti supaya nggak membingungkan. Berarti Y-nya itu ada 2. Y pertama min 5 plus akar 24. Y keduanya itu adalah min 5 min akar 24. Akar 24 itu sudah saya sederhanakan tadi ya. Akar 24 itu saya ganti 2 akar 6, ini min 2 akar 6. Jadi ada 2 titik potong. Nah, baik, kembali lagi ke contoh nomor 3. Contoh 3 itu kita sudah tahu bentuk persamaan lingkarannya itu adalah X min H, Y min X kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, yang nomor 3 itu sebaliknya, diketahui ada suatu persamaan. Nah, ini persamaan lingkaran atau bukan ini? Nah, kita disuruh ngecek. Terus kemudian, jadi ada di dalam soal ini ada 2. Pertama kita disuruh ngecek persamaan yang ada di situ itu lingkaran atau bukan. Terus kemudian, andaikan dia lingkaran, pusatnya berapa, jari-jarinya berapa. Jadi pertanyaan itu ada 2 bentuk. Jadi kita disuruh ngecek dia perlingkaran atau bukan. Terus kemudian kalau lingkaran pusatnya berapa, jari-jarinya berapa. Jadi kalau apakah ini lingkaran, kita harus bisa menyusunnya dalam bentuk ini, bentuk yang sebelah sini. Tapi kalau kita nggak berhasil menyusun ke dalam bentuk ini, berarti dia bukan suatu lingkaran. Nah, bagaimana cara menyusunnya ini menjadi bentuk lingkaran? Caranya sebagai berikut. Ini saya tulis ulang, X kuadrat min 2X plus Y kuadrat plus 6Y sama dengan min 6. Nah, kan gini. Nah, cara menyusunnya itu dengan kita membuat bentuk persamaan ini menjadi kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu adalah X, kalau jadi bentuknya kuadrat sempurna itu seperti ini. Bentuknya itu bisa seperti ini. X min A kuadrat, atau bisa jadi ini bentuk yang kedua itu adalah bentuknya itu adalah X plus A kuadrat. Ini namanya kuadrat sempurna. Kalau X min A kuadrat itu nilainya sama dengan ini, X kuadrat, ini saya geser dulu ya, X kuadrat min 2A plus 2AX plus A kuadrat. Tapi kalau yang ini hasilnya adalah ini hasilnya adalah X kuadrat plus 2AX plus A kuadrat. Nah, jadi pada posisi ini min 2. Min 2 berarti kan kemungkinan yang ini. Ini kan posisinya negatif ya. Kalau negatif berarti yang atas. Nanti kalau nilai koefisiennya X-nya itu positif, berarti kemungkinan yang bawah. Berarti min 2X. Oh, min 2X. Ini kalau dibuat, ini kan hasilnya kan 2A. Min 2, berarti min 2X, 2A, A-nya berarti kan 1. Sehingga ini kalau ditulis seperti ini, X kuadrat min 2X plus 1. Jadi 2 kali 1 kan ini. Nah, jadi kita bentuk dalam bentuk 2 kali 1. Ini kita kurangi, berarti ini ruas kiri tadi ditambah dengan 1. Nah, ruas kanan gimana? Ini kita kurangi, Y kuadrat plus 6Y. Nah, 6Y itu kan koefisiennya kan 6. 6 dibagi 2. Oh, ini plus. Kalau ini plus berarti yang bawah ini pakai yang X plus A. Dan ininya plus. Oh, plus. Berarti ini kita bagi 2 dulu. 6 dibagi 2 hasilnya kan 3. Betul ya?
3-nya kita kuadratkan. Pokoknya intinya kalau mau mengkuadratkan sempurna, koefisien X atau koefisien Y-nya itu kita bagi 2, hasilnya itu kita kuadratkan. Nah, ini plus 6Y, berarti ini hasilnya adalah plus 6 bagi 2 kan 3 ya. 3 kuadrat hasilnya 9. Kali ini tadi 1. Nah, ini kalau begitu ini ditambah berapa? Karena yang sebelah kiri tadi ditambah dengan 1, kita tambah 1, kemudian ditambah 9, ruas kanan juga gitu. Ditambah 1 dan ditambah dengan 9. Nah, kalau begitu ini berapa hasilnya? X kuadrat min 2X plus 1. Ini sama dengan X plus 1 kuadrat ditambah dengan Y. Wah, ralat, bukan plus 1 ini. Salah. Nah, yang betul X min 1 kuadrat ditambah dengan Y plus 3 kuadrat. Nilainya sama dengan, nah ini min 6 tambah 1 tambah min 3 sama dengan 4. Nah, 4 itu sama dengan 2 kuadrat. Betul ya? Nah, dari sini apa yang bisa kita peroleh dari persamaan ini? Ini kalau persamaan ini bentuknya kan sudah sama persis dengan persamaan ini. Persamaan X min H, Y min K sama dengan R kuadrat. Berarti ini X min H kan sudah bentuknya sudah persis. Nah, berarti persamaan contoh 3 itu merupakan persamaan lingkaran. Nah, kalau dari persamaan ini kita peroleh pusatnya, saya tulis P, pusatnya itu berapa? Pusatnya 1, ini kan min 1. Ini harusnya bentuknya kita buat min 3 kan? Ya, berarti kalau begitu 1, min 3 itu sebagai pusatnya. Kalau terus kemudian jari-jarinya berapa, Pak? Jari-jarinya adalah bukan 4. Jari-jarinya itu adalah akar 4. Jadi kalau bingung 4 itu nilainya akan kita buat bentuk kuadrat, hasilnya adalah 2 kuadrat. Berarti R-nya berapa kalau begitu? R-nya adalah 2. Berarti dari persamaan contoh nomor 3 ini pertanyaan pertama, apakah ini lingkaran? Ya. Kenapa? Karena bentuknya itu adalah X min 1 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya itu kebetulan dari situ kita memperoleh titik pusatnya itu adalah ini. Dari titik pusatnya berarti berapa ini? Dari sini kita peroleh titik pusatnya itu adalah 1. Dari titik ini Y-nya adalah min 3. Dari ini kita peroleh jari-jarinya adalah 2, bukan 4 ya. Jari-jarinya itu adalah akar dari ini. Nah, nanti jari-jarinya 2. Jadi itu beberapa cara kita disuruh mencari dari suatu persamaan ini apakah dia lingkaran atau bukan. Nah, terkadang itu kombinasi soalnya lain lagi. Jadi ada apa namanya? Ada 2 garis. Nah, 2 garis itu diameter. Nah, kita disuruh mencari lingkarannya. Jadi kalau ibarat apa namanya? Contoh itu seperti ini. Jadi gimana kalau begitu mencari titik tengah dari suatu titik? Nah, kalau titik tengah suatu titik kita akan menggunakan rumus yang ini. Ini digunakan untuk mencari titik tengah dari suatu titik. Nah, contohnya itu adalah seperti contoh 4 itu. Diketahui ada suatu garis 1,3 dan 7,11. Nah, titik tengahnya itu merupakan pusat lingkaran. Jadi titik tengahnya itu, soalnya belum jelas ya itu. Dari soal itu ditemukan titik tengahnya itu adalah sebagai pusat lingkaran. Nah, kita disuruh menentukan potongan garis sebagai titik tengahnya. Nah, kita titik tengahnya itu sebagai pusat lingkaran. Lalu persamaan lingkarannya seperti apa? Nah, ini kan kerjanya 2 kali. Kita disuruh mencari titik tengahnya. Dari titik tengahnya itu kita buat lingkaran, yang otomatis kita harus cari dulu jarinya. Jadi langkah pertama kita selesaikan dulu. Kita cari titik pusatnya, yaitu titik tengah dari 1,3 dengan 7,1. Nah, dari situ kita memperoleh nilainya titik tengahnya sebagai berikut.
titik tengah, saya tulis titik tengah itu terdiri dari X, Y. Dengan X-nya, Y-nya itu sama dengan berikut. X, Y-nya itu terdiri dari X1 tambah X2 dibagi 2, Y1 ditambah Y2 dibagi dengan 2, X1. Nah, dari sini, dari persamaan ini, saya beri tanda dulu. 1 itu sebagai X1, 3 sebagai Y1, 7 sebagai X2, 11 sebagai Y2. Nah, maka kita selesaikan persamaan ini. Dengan cara ini kita substitusikan. Berarti 1 ditambah dengan 7 dibagi 2, bukan ditambah lah ini koma ya, 3 ditambah 11 dibagi 2. Berarti koordinatnya titik tengah itu berapa koordinatnya? Koordinatnya ini 1 tambah 7 kan 8. 8 bagi 2, 4. 3 tambah 11, 14. Bagi 2 adalah 7. Berarti titik tengahnya itu sama dengan 4,7. Sudah selesai? Belum. Lah kalau titiknya tengahnya itu 4,7 ya. Titik tengahnya itu 4,7. Lah, jari-jarinya itu berapa? Pertanyaannya itu adalah berapa jari-jarinya? Nah, ini ada dua option. Kita bisa mencari dari titik 1,3 ke 4,7 boleh. Kalau tidak gitu, nanti kita cari panjang diameternya juga boleh. Nah, kalau di buku itu dicari panjang diameternya ya. Suka-suka kan? Gak apa-apa ya, kita cari panjang diameternya lingkaran itu. Panjang diameter lingkaran itu artinya ya jaraknya 1,3 ke 7,11. Itu kan sebagai diameter. Nah, rumusnya tadi kan berlaku ini. Nah, kita rumusnya itu berlaku X2, bukan 2-nya kok di situ. 2-nya di bawah. Tulis lagi ya, X2 min X1 kuadrat, kan akar ya tuh. Kemudian ditambah dengan Y2 min Y1, nanti dikuadratkan. Nah, kalau ini sudah dijumlahkan, baru diakarkan. Nah, kemudian kita selesaikan. X2 nya tadi kan 7 ya, akar dari 7 dikurangi 1 kuadrat ditambah dengan 11 dikurangi 3 dikuadratkan. Berapakah nilainya? 7 dikurangi 1 sama dengan 6. 6 kuadrat ditambah 11 dikurangi 3. Berapa? 11 dikurangi 3. Nah, 11 kurangi 3 hasilnya adalah 8 ya. 11 kurangi 3, iya 8. Nah, ini hasilnya adalah 8 kuadrat. Nah, 6 kuadrat nilainya sama dengan 36 ditambah dengan 64. Nah, sama dengan akar 100. Nah, akar 100 itu berapa nilainya? Nilainya adalah 10. Berarti diameternya 10. Nah, kalau diameternya 10, jari-jarinya berapa? Separuhnya. Jari-jarinya adalah 5. Nah, kalau begitu persamaan lingkarannya bagaimana? Nah, titik persamaan lingkarannya kan mudah banget. Titik pusatnya 4,7, kemudian jari-jarinya 5. Berarti persamaan lingkarannya seperti apa? Ya, persamaan lingkarannya jadi ini. X min 4 kan pusatnya gitu, kuadrat ditambah dengan Y min 7. Nah, R nya kita kuadratkan, 5 kuadrat adalah 25. Jadi persamaan lingkarannya adalah ini. Di sini ada pertanyaan, ya mudah-mudahan tidak membingungkan. Kalau bingung nanti silahkan tanya di kolom chat di WA grup aja ya. Nanti kayaknya ini kalau chat pribadi saya balasnya satu-satu terlalu banyak, pertanyaannya juga sama. Nah, baik, sementara itu dulu dari saya cukupkan pertemuan hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.